wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, buat keluarga, sahabat, serta kita semua. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sebagai abdi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batu Jajar, yang kami hormati dan cintai rekan guru-guru SD Negeri 2 Batu Jajar. Baiklah, pada hari ini tanggal 31 Januari 2002 akan saya bacakan susunan acara untuk seminar aksi budaya nyata positif di sekolah dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Nadiro. Yang keempat, paparan materi seminar aksi nyata budaya positif di sekolah oleh Ibu Hajah Nani Rohaini. Dan yang kelima, doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan untuk pembukaan. Mungkin pembukaan untuk seminar aksi budaya positif di sekolah nggak saya sendiri, nanti dipaparkan oleh Ibu Hajah Nani. Dan untuk acara yang kedua, marilah kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk Ibu Sari. Untuk kita semua dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, baiklah, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Nadiro. Silakan, tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian dalam rangka seminar penerapan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Dan tak lupa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang telah diberikan yang tidak terhingga. Di hari ini khususnya kita akan diadakan seminar aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh Bu Haji Nani. Semoga dalam seminar nanti bisa menambahkan wawasan, ilmu, dan pengetahuan untuk kita terapkan di lingkungan khususnya di sekolah kita dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan sekolah sehingga nanti bisa mendapatkan tambahan atau kualitas peningkatan di dalam mutu pendidikan kita lebih baik lagi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dalam paparan nanti seminarnya bisa kita terima dan berkah semuanya. Amin. Ucapkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Bu Hajah Nani Rohaini untuk menyampaikan materi aksi nyata budaya positif di sekolah. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Ibu Lilis dan juga kepada perwakilan Ibu Kepala Sekolah Ibu Nadira yang sudah membuka acara seminar ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh guru yang hadir pada saat ini mengikuti acara seminar yang akan saya paparkan, yaitu mengenai aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena memang rencananya tadinya di sekolah yang lain seminarnya, tetapi mendadak diadakan di sini sehingga dengan segala ketidaksiapannya kita laksanakan, tetapi mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada rekan-rekan semuanya untuk dilaksanakan di sekolah. Adapun judul yang akan saya bawakan yaitu tentang menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam kegiatan kebiasaan dan dalam proses belajar mengajar. Karena ini tidak pakai infokus, karena tadi tidak ada kesiapan, jadi pakai laptop. Boleh ya saya sambil duduk saja, karena ada radiasi cahaya gitu, jadi tidak bisa melihat tulisan secara jelas dari jauh. Selanjutnya, latar belakang yang saya ambil, kenapa saya mengambil judul barusan. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan di sekolah itu yang berkenaan dengan budaya positif. Dalam kesehariannya mungkin kita sudah laksanakan dari dulu, hanya kita mungkin tidak memahami atau belum mengetahui bahwa itu termasuk pada budaya positif yang kita laksanakan atau yang dipelajari saya pada calon guru penggerak ini. Padahal sebetulnya memang sudah dilaksanakan dari awal kita mengajar sebagai guru dulu ya, sampai hari ini. Adapun budaya positif itu sebetulnya adalah tradisi atau kebiasaan sehari-hari yang dibangun dalam jangka waktu yang lama
oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi. Kebetulan di sini juga ada perwakilan dari POMJ, yaitu sebagai perwakilan orang tua murid. Selanjutnya, latar belakang yang lain mungkin kenapa kita memerlukan penanaman budaya positif di lingkungan kelas kita. Karena apa? Karena budaya positif itu tadi kan dilaksanakan dalam waktu yang lama, jangka yang lama. Apa itu yang harus diterapkan? Yaitu berkenaan dengan kedisiplinan. Disiplin dalam segala hal, dalam kebiasaan sehari-hari, dalam pembelajaran, dan dalam tata krama di sekolah. Bagaimana anak harus bersikap terhadap guru ataupun guru terhadap murid dan juga terhadap sesama guru yang lainnya. Nah, ini mungkin latar belakangnya mungkin dilihat dari keseharian kita dalam kedisiplinan, dalam hal-hal yang lainnya yang diterapkan kepada anak, mungkin yang kita laksanakan sudah tapi masih bersifat belum sempurna. Selanjutnya latar belakang yang lain yaitu diharapkan ini dengan adanya penerapan budaya positif yang kita laksanakan melalui keyakinan kelas. Mungkin ibu bapak tidak memahami itu keyakinan kelas itu seperti apa gitu ya. Keyakinan kelas di sini berasal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berasal dari aturan kelas atau aturan sekolah. Kalau pada zaman dahulu mungkin peraturan sekolah gitu ya, secara umum semua dipampang di setiap kelas sama rata gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya untuk sekarang mungkin ada yang namanya kesepakatan kelas yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Apa itu? Isinya sama dengan peraturan kelas gitu. Hanya mungkin lebih dispesifikkan lagi. Kalau dulu lebih luas, yang namanya luas itu kan kadang-kadang bisa dilaksanakan atau tidak, tetapi dalam hal kesepakatan kelas yang spesifik, yang benar-benar akan dilaksanakan oleh guru dan murid dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, setelah dibentuk nanti dengan siswa kita membuat kesepakatan kelas, misalnya anak-anak gimana nih yang pertama masuk tepat waktu, masuknya jam berapa, misalnya jam 8.30. Kalau misalnya lebih dari jam 8.30 harus dikasih konsekuensi apa gitu. Jadi sepakat dengan murid-murid kita. Oh Bu, misalnya bersih-bersih, nah anak yang datang telat nanti akan dengan sendirinya tanpa kita harus suruh pun mereka sudah siap dengan konsekuensi yang sudah disepakati di kelas. Langsung aja misalnya bawa sapu, nyapu di kelas atau gimana gitu ya. Kesepakatan kelas yang lainnya misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Banyaklah yang bisa kita buat di dalam kelas kita masing-masing ya. Nah, kalau sudah terbentuk nanti disusun dan dibuat jadilah keyakinan kelas gitu. Nah, keyakinan kelas ini bukan berarti dalam pembelajaran, proses pembelajaran saja, tetapi bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembiasaan, dalam kegiatan eskul ya, tergantung kita kesepakatannya dengan anak-anak atau murid kita di kelas bagaimana. Itu latar belakangnya sehingga kita memerlukan penanaman budaya positif tersebut didasarkan pada pembuatan kesepakatan kelas dan nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan mengenai kedisiplinan, itu termasuk pada salah satu budaya positif di sekolah gitu ya. Kedisiplinan itu kan macam-macam ya Bu ya. Misalnya tentang kerapihan berseragam, tentang kedatangan tepat waktu, terus sekarang ada namanya itu prokes ya, cuci tangan, terus juga memakai masker. Ini maaf tidak dipakai karena takut tidak jelas bicaranya. Terus juga ada hand sanitizer seperti ini ya, di sekolah disediakan, bahkan di setiap kelas sudah ada ya disediakan. Terus juga ada yang lainnya mungkin
berbaris di depan kelas sebelum kita masuk ke sekolah, walaupun kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Nah itu mungkin bisa dijadikan budaya ke depannya bagaimana supaya dapat dilaksanakan. Kalau sudah berbudaya, sudah dilaksanakan, mungkin nanti akan tercipta suatu ketertiban. Selanjutnya, yang lainnya masih banyak lagi gitu ya. Yang tadi kan ada konsekuensi. Jadi kalau kita menyebutnya dulu hukuman, nah sekarang tidak boleh ada yang namanya hukuman karena berkaitan dengan posisi kontrol guru yang pernah saya terangkan dulu ya kepada ibu-ibu bahwa posisi kontrol guru tersebut di sini bermacam-macam. Pertama ada guru sebagai penghukum atau guru sebagai pembuat hukuman. Apa-apa anak-anak yang salah dihukum, dikasih sanksi dan lain sebagainya. Itu harus dirubah paradigmanya bahwa guru itu bukan sebagai penghukum karena nanti akan memberikan dampak psikologis terhadap diri anak. Ada guru sebagai misalnya pembuat rasa bersalah. Anak itu sudah kesiangan. Kita bertanyanya sebagai pembuat rasa bersalah, kenapa kamu kesiangan? Apa saja yang dikerjakan di rumah, kok bisa kesiangan? Nah itu akan masuk ke dalam hati anak itu menjadi psikologisnya itu rendah, kurang percaya diri. Jadi ada rasa takut, ada rasa gimana terhadap guru gitu ya. Dirubah sama kita pertanyaannya juga bukan seperti itu, tapi pada posisi kontrol guru sebagai manajer, memanage pembelajaran di dalam kelas bagaimana supaya anak merasa bahwa dia itu dibutuhkan, dia itu tidak dianggap salah, dia itu tidak dianggap bodoh gitu ya. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang salah. Yang ada adalah gurunya yang belum bisa memanage di kelas tersebut, gitu, pembelajaran di kelas tersebut. Seharusnya dirubah pertanyaannya, misalnya, nah, kenapa kamu kesiangan? Ibu yakin kamu pasti punya alasannya. Jadi dibuat si pertanyaan tersebut tidak menekan terhadap anak, gitu. Pasti kamu punya alasannya ya di rumah. Coba ceritakan ke ibu. Jadi anak kan tidak takut ya. Beda lagi dengan kenapa kamu kesiangan? Apa saja sih yang dilakukan kamu di rumah? Kok bisa kesiangan? Beda lagi anak, jadi belum apa-apa sudah takut gitu. Nah itu termasuk posisi kontrol guru juga merupakan budaya positif yang harus dilaksanakan oleh guru. Bagaimana memperlakukan siswa agar mereka tidak merasa takut dan tidak merasa mereka diperlakukan salah gitu. Tapi dianggap mereka itu sebagai teman kita, sebagai partner kita di kelas. Karena mungkin dengan diperlakukan seperti itu, anak-anak akan merasa senang, terus belajarnya juga enjoy gitu ya, tidak merasa tertekan. Dan biasanya kan kalau dari rumah ya Bu ya, misalnya anak udah kesiangan nih, kan kadang-kadang anak susah dibangunkan ya, kesiangan, sudah telat mungkin beberapa menit. Jadi efeknya mereka tidak mau berangkat ke sekolah. Gak mau berangkat, nanti dimarahin sama ibu guru gitu ya. Tapi kalau ibu gurunya sudah merubah paradigmanya menjadi posisi kontrol sebagai manajer gitu ya, yang menganggap anak itu tidak bersalah tetapi memiliki alasan kenapa dia seperti itu, sehingga mereka tidak takutan mau sekolah, tidak dimarahin sama ibu guru juga. Cuma jadi perhatian buat mereka karena tidak dimarahin. Minggu besok atau hari besok saya nggak mau kesiangan, malu. Jadi ada rasa malu dari diri anaknya sendiri, ingin merubah. Bukan kita yang memaksa dirinya untuk merubah, tapi mereka sendiri merubah dengan atas kesadarannya dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasinya bersifat intrinsik kan sebagai ekstrinsik gitu ya. Selanjutnya tadi tentang posisi kontrol guru ya, yang paling bagus itu kan sebagai manajer, boleh juga sebagai monitoring, pemantau, dipantau kemajuan belajar anak bagaimana ya. Sebagai teman juga diusahakan jangan sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah gitu, supaya anaknya merasa senang berdekat
belajar dengan hidup. Untuk apa posisi kontrol guru dilaksanakan? Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya Bu Eni. Untuk apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Mereka jika sudah kita perlakukan dengan baik, tadi kembali pada dirinya sendiri, ingin berubah karena dorongan dari dalam dirinya, bukan karena paksaan dari guru atau dari orang lain. Jadi kebutuhan untuk hidupnya sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang yang di rumahnya adiknya banyak, ada anaknya 4, 5 gitu ya, si ibunya kurang perhatiannya, kasih sayangnya, sehingga mungkin kekurangan kasih sayang dia membuat ulah dengan cara berangkat kesiangan atau di sekolahnya dia berbuat nakal dan lain sebagainya. Nah, posisi kontrol guru di sini membuat anak merasa mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Walaupun susah ya Bu ya, susah sekali. Kadang-kadang kita sendiri juga di rumah sama lah seperti ibu-ibu yang lainnya, banyak permasalahan. Apalagi yang di rumahnya nggak punya yang bantu-bantu, banyak pekerjaan yang ditinggalkan dan sebagainya. Hanya mungkin kita berusaha bagaimana sebaik mungkin di dalam kelas agar kita bisa menerapkan posisi kontrol kita yang lebih baik terhadap anak didik kita. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini pengakuan atas kemampuan dirinya. Kadang ada anak yang nggak bisa, jangan disebut bodoh, yang nggak bisa aja, yang belum bisa gitu ya. Terus sama kitanya, kamu mah dasar bodoh, nggak ada bisa naon gitunya, kita kata-katanya kan suka kadang seperti itu guru ya. Nah itu anak jadi apa? Tidak diakui kemampuannya. Tapi kita coba ubah, kamu kok pintar. Padahal si anak itu teh emang belum bisa baca misalnya, belum bisa nulis, kita kasih contoh, ternyata kamu pintar nak, kok kamu bisa nak, gitu, seperti itu. Jadi mereka langsung percaya dirinya meningkat, jadi ada rasa diakui gitu kemampuannya sama ibu guru, jadi ada motivasi, ada semangat untuk mau belajar. Ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak harus bebas semaunya dia, tetapi diberikan keleluasan kita sama gurunya. Contohnya saya di dalam kelas, mungkin ibu semua di kelas juga sama. Ibu ini orang tua kalau memberikan karpet gitu ya. Jadi anak yang nulis anu ngadapang teh, anu duduk selonjoran, terus yang bagaimana terserah posisinya, enaknya dia bagaimana. Jadi kan tidak mengganggu orang lain gitu ya. Biasanya tuh di meja guru penuh gitu ya, sampai gurunya susah mau nulis di mana gitu. Jadi tapi kita cari gimana solusinya. Ya tadi beli karpet lah gitu ya. Ada yang mau tiduran, yang penting mereka selesai. Kita keliling, wah bagus, coba balapan nih, si ini sama si ini, kok kamu cepat, bisa nggak ini ngejar temennya gitu. Jadi kita jangan mentang-mentang anak udah belajar, kita asik aja main HP atau apa gitu. Anaknya dibiarkan aja, tidak seperti itu. Kebebasan di sini bukan berarti membebaskan anak sebebas-bebasnya, tetapi kita bimbing gitu ya. Mereka mendapatkan kebebasan sesuai dengan yang aturan yang ada. Kalau misalnya mereka kebebasannya bablas, duduk di atas meja, apa ya kita peringat. Karena itu masuk juga pada budaya positif sebagai kesopanan gitu ya, tata krama kesopanan. Terus ada kebutuhan kesenangan. Anak dibutuhkan merasa senang. Kamu ibu-ibu guru kelas 1 nyabu sucinya, ibu guru kelas 1 nyanyi gitu nya, kelas 2 ge sami. Gimana supaya anak merasa senang? Kadang-kadang kan dalam pembelajaran banyaklah lagu-lagu yang bisa dikaitkan gitu ya. Tidak usah dari buku nage kan pemandangan alam unggul lagu nate tosena eta bisa lah dikaitkan dengan yang lain, misalnya naik-naik ke puncak gunung atau apa.
yang bisa mereka enjoy. Kayak saya di kelas kayak TK aja, anak-anak udah pada ribut, yuk kita main kereta api gitu. Jadi lagu naik kereta api, padahal nggak ada materinya, nggak cocok gitu, nggak sesuai. Biarin lah, yang penting mereka merasa senang gitu. Nah itu didasarkan pada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, termasuk kebutuhan oleh anak gitu. Selanjutnya, dalam pelaksanaan budaya positif yang berhubungan dengan posisi kontrol guru, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Gambarnya nanti nggak ada infokus ya, seperti ini. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas kita sebagai guru di dalam kelas. Bagaimana supaya mereka nurut sama kita, distabilkan. Kalau dulu namanya pengelolaan kelas ya Bu ya, dikelola kelas gimana supaya anak nurut sama kita, tapi tidak tertekan dan tidak terpaksa. Kalau saya biasanya sih anak-anak yang udah selesai biar nggak ganggu, yang lain nulis, coba sini ibu mau cerita nih, yang lain nulis biar nggak diganggu. Cerita apa Bu? Pengennya kalian cerita apa? Cerita hantu boleh, padahal bukan cerita hantu sebenarnya, menceritakan misalnya doa di dalam cerita itu. Marang aja kita ceritanya seperti apa, tapi dikaitkan pada doa tersebut gitu ya. Nah selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Yang tadi yang salah tidak disalahkan, bukan pembuat merasa bersalah, tapi kita, oh ibu tahu kamu pasti punya alasannya, cerita yuk ke ibu yuk, apa alasannya kamu sampai ke sini telat gitu, atau apa alasannya kamu sampai nggak mengerjakan PR. Ceritakan anak, kita kasih solusi. Ibu saya nggak punya buku. Oh kamu dekat nggak sama rumahnya ini? Dekat, boleh kerja sama ya, boleh sambil main, bekerja sama temennya. Oh, Bu nggak mau diajak belajar bersama, kita kasih pengertian. Mau kan bantu temennya belajar, ngobrol aja gitu, seperti berceritakan gitu. Supaya mereka mau mengerjakan tanpa ada hambatan karena tidak ada buku atau apa. Walaupun kenyataannya misalnya masih ada sih kesulitan, tapi mungkin beberapa persen bisa kita atasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang kita miliki, yaitu sebagai motivasi internal. Keyakinan anak terhadap pembelajaran. Nah, apakah kamu senang belajar dengan ibu hari ini gitu ya? Senang. Belajar apa? Nyanyi-nyanyi atau apa? Jadi kita tanyakan keyakinan kepada anak, apakah mereka senang belajar dengan kita? Kalau ibu ngantuk, kalau gitu mau apa? Kita yuk mau apa biar nggak ngantuk gitu ya. Biar di kelas itu tidak monoton gitu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif di luar kedisiplinan tadi mengenai pembelajaran di sekolah, ada segitiga restitusi dan lain sebagainya, saya akan menyebutkan tujuan dari budaya positif diterapkan di sekolah itu apa. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan budaya positif itu sendiri yang melalui keyakinan atau kesepakatan kelas mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara berkala di sekolah, dan bahkan budaya positif itu lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Anu terus dibahas ya. Aya sebenarnya ibu emang itu ayat genapnya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang pertamanya. Yang keduanya berkebinekaan global, terus juga mandiri, aktif, kreatif, terus dan lain-lain ya. 6 ya, ada 6 itu profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut dalam kegiatan pembiasaan dan kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau di dalam kelas, dalam pembelajaran sudah terbiasa kan berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, terus juga menghargai teman yang berbicara, menanggapi
pendapat teman, mendengarkan guru sedang menjelaskan, sudah terbiasa seperti itu ya. Pembiasaan yang lainnya sudah dilaksanakan di sekolah kita, ada yang namanya sholat duha ya Bu ya, setiap hari Jumat dilaksanakan, kita berkolaborasi dengan guru agama ya. Hanya mungkin di kita baru kelas tinggi ya Bu ya, 4, 5, 6. Untuk kelas rendahnya 1, 2, 3 boleh dilaksanakan oleh guru kelasnya, kali-kali lah nggak apa-apa sholat duha bersama, apa itu di kelas atau di musola, boleh kali-kali kita ya memberikan pengetahuan terhadap anak bahwa itu adalah merupakan budaya positif yang harus kita laksanakan. Pembiasaan yang lainnya senyum, sapa, dan salam. 3S. Sanes surah, seri, sorangan. Eta senyum, sapa, dan salam gitu ya. Jadi kadang anak gitu ya, kita lewat cuek aja dia. Tidak tahu bahwa itu ke gurunya harus gimana gitu. Tapi kita coba tanamkan budaya positif yang tadi 5S. Senyum, sapa, dan salam. Minimal senyum anak atau unggul gitu, ketemu sama guru. Apalagi kalau menyapa ibu, assalamualaikum, terus juga salam gitu atau salim, itu lebih baik lagi. Tapi kalau ibu gurunya di motor ya minimal ibu, assalamualaikum, itu sudah budaya positifnya sudah dapat diterapkan oleh anak didiknya. Gitu. Jadi budaya positif itu bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Gitu. Yang lainnya masih banyak ya Bu ya, yang tidak bisa saya sebutkan, bahkan mungkin oleh ibu-ibu sendiri sudah dilaksanakan. Contohnya misalnya anak yang berbicara kasar, kita, aduh nak nggak boleh ya, itu biasanya kalau yang kasar nanti gimana, Allah nggak suka gitu, kita kaitkan pada keimanan tadi, profil pelajar Pancasila, keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Beriman, bertakwa gitu. Terus juga berakhlak mulia kita tanamkan pada anak. Ayo nama kancing coplok poseur pisahnya di bujang-bujang lupus arago, anak TK saya sudah berbicaranya seperti itu. Kita rubah, kita sedikit-sedikit, bahkan mungkin ada ide PLNG yang bisa dilaksanakan di rumah kepada orang tuanya, gitu dibimbing juga. Jangan gurunya di sini capek. Jangan ngomong seperti itu nak, itu dosa atau apa, sama orang tuanya malah dibiarkan. Jadi ada semacam kerjasama lah antara guru dengan orang tua sebagai kolaborasi yang baik. Bagaimana cara menanamkan budaya positif ini agar hasilnya itu mungkin maksimal. Di sekolah dididik oleh gurunya, di rumah dibantu oleh orang tuanya. Tolak ukurnya, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Tapi sanes dibuat kumpul Bu, harus dilaksanakan. Di kelas saya sudah ada ya Bu ya, sudah ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Bahkan ketika pembelajaran ribut atau apa, kita tinggal coba nak itu nomor berapa, baca ya, kesepakatan kelasnya dibaca. Wah ternyata nggak boleh begitu ya sama temannya gitu. Jadi kita tinggal lihat apa yang sudah mereka terapkan atau yang sudah mereka sepakati dalam kesepakatan kelas tersebut. Yang kedua, peserta dapat mengaplikasikan peserta didik yang nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Karena tadi contohnya dalam berkata kasar kita sudah kasih peringatan, orang tua juga mendidiknya di rumah gitu, anak akan sadar dengan sendirinya. Banyak kan yang laporannya anak, Bu, si Anu ngomong kasar, Bu, si Anu bilang kancing coplok, Bu, si Anu. Jadi anak sudah secara tidak langsung, oh ternyata sudah meresap budaya positif ke dalam diri anak. Temannya yang berbicara kasar dilaporkan pada kita. Kita jangan, ya nanti Ibu, ya kan sini nak. Kalau itu nanti yang bicara kasar ya tetap aja bicara kasar gitu ya. Boleh diambil. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bukan beriman bertakwa saja, tadi ada yang namanya berkebinekaan global. Namun berkebinekaan global teh saling menghormati.
saling menghormati sama satu sama lain. Banyak yang berkelahi, sudah terbiasa anak-anaknya seperti itu kalau kita tidak arahkan gitu ya. Makanya budaya positifnya harus diarahkan. Dalam satu sekolah itu tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada si pintar, tidak ada si bodoh, semuanya sama. Itu berdasarkan global, jadi bermacam-macam. Mungkin kalau di kita agamanya sama, agama Islam, tapi mungkin pendapatnya yang berbeda, kita samakan persepsinya gitu ya. Selanjutnya mandiri juga harus dikembangkan, kemandirian anak. Jangan apa-apa disuapin sama gurunya. Sekarang kan pembelajaran harus berfokus pada anak, student center learning, atau kita berikan mereka pertanyaan, mereka suruh cari jawabannya, tapi kita bimbing. Kan di buku siswa seperti itu sekarang, coba buat pertanyaan yang jawab temannya, tapi kita arahkan karena kelas, apalagi kelas 1, 2, 3 mereka nggak bisa. Gimana sih buat pertanyaannya? Buat pertanyaan itu mengapa, apa, siapa, kayak tadi ya. Ini ada botol bekas nih. Kira-kira pertanyaan apa yang lihat di buku siswa? Ini Bu, cara membuat vas bunga dari botol bekas. Pertanyaannya apa kira-kira? Jadi kita arahkan. Jadi gini Bu, untuk apa botol bekas itu? Anak bisa buat pertanyaan sendiri. Coba kamu jawab, jawabannya apa? Untuk membuat vas bunga. Pintar gitu. Jadi kita, mereka bisa membuat pertanyaan, mereka bisa menjawabnya dengan sesama temannya. Kalau kita biarkan bikin pertanyaannya bisa-bisa aja gitu ya, gimana anak mau ngerti? Jadi kita tuntun, kita arahkan supaya mereka bisa. Memang kadang-kadang capek, walaupun judulnya student center learning, jadi semua pembelajaran berfokus pada anak, tapi ya tetap aja dalam kegiatannya guru ya tidak boleh diam gitu, harus membimbing. Seperti menghitung gitu, menghitung kita apa ya yang bisa dijadikan alat peraga. Saya bawa tusuk gigi, bawa botol bukan botol, cangkir gelas aqua atau apa. Kadang kita sendiri, Ibu ini mah susah, gimana sih menghitungnya? Kok ada 72 sama 100 berapa gitu. Kita ngitung, kita 72 di mulut, ini kita ikut ngitung ya, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap mereka yang melaksanakan. Selanjutnya, barusan tentang tolak ukurnya sudah. Ini masa tindakannya, yang pertama sosialisasi kepada seluruh warga sekolah sudah dilaksanakan dulu waktu pembagian rapot kalau nggak salah ya. Waktu pembagian rapot saya sudah bersosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Terus sama orang tua juga sudah dilaksanakan waktu kita kumpulan di kelas 6 sudah dilaksanakannya tentang budaya positif waktu itu. Selanjutnya guru menjelaskan tentang pengertian pentingnya kesepakatan kelas sudah juga. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas, yaitu dengan memberikan misalnya kertas karton ataupun alat-alatnya gitu ya, bisa bekerja sama dengan orang tua murid misalnya dari uang kas dan sebagainya. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat selanjutnya dipasang di dinding kelas yang belum bisa dilaksanakan dari sekarang. 5. Menanamkan, membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tadi yang namanya beriman, bertakwa, berkebinekaan global, aktif, kreatif, inovatif, itu bisa dilaksanakan. Terus mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelas dengan segitiga restitusi, menstabilkan stabilitas di kelas, mengelola pembelajaran dengan kata-kata kalimat pertanyaan yang mengarah pada perubahan sikap anak yang tidak terpaksa. Selanjutnya mendokumentasikan setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar
dengan menumbuhkan, mencerminkan, membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Maaf Ibu ya, Bapak agak lama karena memang ini durasinya minimal 1 jam, maksimal 2 jam ya, kita ambil minimalnya 1 jam atau lebih gitu ya. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan pertama dari orang tua di rumah ya, dibutuhkan untuk membiasakan budaya positif tadi harus ditetapkan supaya ibu POMG bisa dilaksanakan, bisa di-share ke yang lain, misalnya kalau dibantu gurunya di sini bagaimana cara menanamkan budaya positif di sekolah dan di rumah gitu ya, dalam disiplin, dalam bahasa, tata bahasa, kesopanan, tata krama, terus juga dalam hal semua yang berhubungan dengan kebiasaan baik, gitu, tradisi baik yang diterapkan di sekolah. Terus ada juga warga sekolah atau guru sebagai role model. Jadi guru itu harus orang itu tapi sebagai role model atau sebagai suri tauladan, sebagai contoh teladan bagi peserta didik. Kita memberikan perintah kepada anak, tapi kita memberikan contoh juga kepada anak. Tidak memberikan perintah semata. Jadi anak kadang, apalagi kalau yang sudah di kelas tinggi, si ibu mandi, tapi dia menyiksa, bagaimana nanti gitu itu kata anak yang sudah kelas tinggi, kan beda lagi dengan anak yang kelas rendah. Terus seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak sinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Jadi kan we aya nu geuleuh tenan kan we kewajiban wali kelasna tidak seperti itu, tapi semuanya berkolaborasi, membantu, saling bahu membahu untuk menciptakan budaya positif tersebut supaya di sekolah aman, bukan mengandalkan satu orang saja atau mengandalkan wali kelas. Ada itu mau wali kelasnya di Busari misalnya, kan aku mau Busari, tapi kita bantu. Atau di kelas siapa yang berbaik, bisa ada kita jamnya kosong, kita bantu, nggak usah mengandalkan wali kelasnya, tapi kita bantu bahwa mereka juga sama anak-anak kita. Ada orang tua murid yang melarai, jangan kita larang. Apaan tuh? Misalnya kan ada POMG di sekolah ya, ada kantornya tersendiri, bantu melerai anak yang berkelahi misalnya. Apaan orang tua ikut campur? Ya tidak seperti itu ya, kita berkolaborasi, bekerja sama dengan mereka untuk sama-sama di sini menanamkan budaya positif tadi. Selanjutnya yang lainnya mungkin kalau ada ini mah ada videonya, dokumentasinya yang sudah saya buat, sosialisasi dan lain sebagainya sudah ada dokumentasinya. Hanya mungkin tidak diperlihatkan juga, sudah mengetahui karena pelaksananya juga sama dilaksanakan dengan ibu dan bapak gitu ya. Sewaktu mulai sosialisasi dari awal sampai kita membuat refleksi ya Bu ya. Oh iya, satu lagi tuh di kelas ya, lupa. Refleksi ya. Dulu kan kita pernah belajar mengenai RPP yang lama ya. Kalau yang sekarang kan satu lembar, tapi bisa disisipkan ada refleksi di dalam pembelajaran pada poin penutup. Kan ada kegiatan yang pertama apa? Kegiatan pendahuluan ya, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup sisipkan refleksi sebelum kita melaksanakan evaluasi. Ulang evaluasi heula teras refleksi. Saya nama refleksi heula namanya evaluasi. Naon sababna? Lamun tos direfleksi pas evaluasi dah pasti biasa ngajawab gitu. Ayo anak-anak kita merenung sejenak gitu. Apa ya kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini, misalnya Bu tentang keindahan alam misalnya, ada apa saja ya dalam materi tersebut, tentang ciptaan Tuhan, tentang ada kan tema ya, ada penjumlahan, pembagian misalnya perkalian dan sebagainya.
kita giring melalui refleksi tersebut. Tapi refleksi biasanya setelah menyimpulkan materi gitu ya. Tapi tergantung ibu lah nanti pelaksanaannya. Yang penting refleksi itu dilaksanakan kalau bisa itu sebelum evaluasi. Nah, setelah kita merefleksi, mereka dikasih evaluasi, insya Allah bisa menjawab. Gitu. Oh iya. Kasih evaluasinya. Evaluasinya mau tertulis atau secara lisan boleh. Anak-anak, misalnya ada 2 pohon kalau tentang pemandangan. Ada 2 pohon, yang satu berbuah banyak, yang satu sedikit. Yang banyak buahnya ada 36, yang sedikit ada 15. Coba kalau digabungkan ada berapa buah? Anak hitung. Oh Bu, ada 41. Itu setelah refleksi tadi ya. Jadi mereka tahu, bisa menjawab. Oh iya, tadi sudah diterangkan sama ibu guru, sudah disimpulkan, sudah direfleksikan gitu ya. Sehingga mereka paham apa yang kita tanya dalam kegiatan evaluasi. Nah itu. Terus kita sendiri juga dalam pembelajaran jangan di kelas saja. Kali-kali lah boleh kita berefleksi di ruang guru seperti ini. Saya kan udah beberapa kali ya mengadakan refleksi dengan ibu-ibu. Yuk kita refleksi tentang budaya positif kayak kepalanya. Kita tuh kan masih gimana gitu ya. Kita tanya jawab apa sharing sehingga kalau ada yang merasa kesulitan kita bisa saling bantu satu sama lain. Dari kegiatan refleksi itu nanti akan disimpulkan bahwa yang kurang dalam pelaksanaan pembelajaran dapat kita perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan gitu ya. Nah, itu dalam manfaatnya kegiatan refleksi. Nah sekarang saya juga mau merefleksi kepada ibu-ibu yang hadir di sini, yang barusan saya paparkan gitu ya. Kira-kira apa saja gitu ya, tentang apa saja boleh melalui tanya jawab dengan saya barusan. Kira-kira ibu bapak menerima ilmu dari saya itu apa saja gitu. Maaf ini bukan bertanya kepada murid, tapi kita sharing sebagai teman gitu. Atau mau bertanya boleh juga sebagai refleksi, mangga silahkan. Yang tulisnya kitanya tanya jawabnya kita langsung aja ya. Boleh, silakan ibu-ibu untuk yang mau bertanya, silakan boleh mengajukan pertanyaan kepada Bu Hajah Nani sebagai pembicara hari ini. Silakan Bu Suci, Seputar budaya positif. Bu Ukam. Ibu MC juga kalau mau nanya. So yang lain saja. Ayo, silakan Bu Siti, Bu Haji, Bu Haji Nani, silakan Ibu. Bu Reni sudah ya. Gimana? Semuanya sudah paham? Pasti sudah paham, paling ter di rumah. Silakan. Kalau sudah paham berarti saya yang mau nanya. Ya, boleh, silakan. Ya, Ami. Iya, berarti saya yang harus nanya nih, karena ibu-ibu sudah paham semua. Ini masih ada waktu kan? Gini Bu, siapa aja yang mau jawab ya, mau Bu Putri, Bu Sari, Bu Nulis, dan Ibu Diro, ibu-ibu jangan boleh, Pak Ahmad ya, boleh jawab. Dalam penanaman budaya positif di sekolah kan tidak akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada hambatannya. Nah, kadang-kadang dalam satu kelas, dalam kegiatan pembelajaran, tidak semua siswa ini memiliki intelijensi yang sama. Tidak semua siswa memiliki kecerdasan yang sama. Ada yang tinggi kecerdasannya, ada yang mungkin sedang, bahkan ada yang di bawah mungkin, di bawah rata-rata gitu. Kadang-kadang kan, kalau yang di bawah rata-rata ini bukan kita bilang bodoh karena tidak boleh, tapi biasanya yang kurang gitu ya, sudah kurang dalam IQ-nya misalnya. Kenakalannya tinggi, biasanya yang kurang yang nakalnya tinggi gitu ya, mengganggu yang lain gitu.
Atau ketika saya sama Bu Lilis masih kuliah kemarin yang penyetaraannya ada yang namanya inklusi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ingin saya tanyakan, barangkali ibu-ibu bisa jawab nih, bagaimana nih cara menanamkan budaya positif di dalam kelas yang sesuai dengan kesepakatan kelas terhadap anak yang inklusi tersebut. Silahkan ibu-ibu. Boleh Teh Ahmad, boleh? Bu Lilis yang satu jalur kuliahnya saya kemarin boleh. Bunda Dira? Ya. Iya. Mungkin anak tersebut kan beda gitu ya. Berarti dia harus punya porsi tersendiri lah. Anak ini mungkin jalan, jadi kita kasih waktu tambahan untuk membimbing kekurangannya di mana biar bisa ya minimal mengikuti walaupun tidak sepintar temannya yang di atas mereka dia gitu. Jadi dia ada jam khusus atau kemampuan khusus untuk mengejar pembelajaran, jangan sampai jauh ketinggalan dari temannya. Saya kira itu diantaranya gitu. Dari yang lain mungkin Tambahannya Iya. oh ini yang moderator. Gini ya Bu Haji, menurut pendapat saya, kalau misalkan anak yang berkebutuhan khusus itu dilihat dulu dari mana kebutuhan khususnya. Misalkan dari sisi mohon maaf ya, misalkan dari sisi IQ-nya rendah, emang susah untuk dipaksakan. Nah, caranya agar bisa dia mengikuti gitu ya, mengikuti yang lain, kita lihat dulu dia apakah udah bisa baca atau nulis. Nah, setelah itu baru kita bisa mensosialisasikan dia. Misalkan begini caranya, dengan cara kan sekarang lagi musim COVID nih, tidak mungkin secara berkelompok. Tapi kalau sudah musim biasa, bisa kita satukan dengan anak-anak yang mungkin kemampuan berpikirnya lebih baik. Jadi jangan kita kucilkan, misalkan begini, udah mah dia nggak bisa, disatukan lagi dengan yang nggak bisa, tetapi dia itu harus dibimbing dengan orang-orang yang sudah terbiasa bisa gitu. Jadi kita masukkan ke kelompok tersebut agar dia bisa sedikit-sedikit mengikuti yang lain. Tidak harus misalkan kalau yang lain misalkan ngisi gitu ya, ngisi pembelajaran sampai segini. Nah dia udah bisa nomor 1 sama nomor 2 juga udah bisa mengikuti yang lain. Nah itu mungkin udah bisa dapat nilai plus. Karena apa? Dari yang bisa itu dia bisa misalkan dia bisa melihat, dari yang udah terbiasa nulis, udah terbiasa baca. Jadi dia bisa melihat. Kalau terus-terusan kita bimbing, kita arahkan dia, mungkin dia bisa mengikuti yang lain. Kemudian di rumah juga orang tuanya kita panggil, orang tuanya mungkin ada orang tua itu kan beda-beda ya. Ada yang keras, ada yang emang susah, anaknya udah kemampuannya segitu gitu. Kalau misalkan orang tuanya keras di rumahnya, nah kita kasih pengertian. Anak itu nggak usah terlalu ditekan, harus bisa. Malahan dia down. Nah, kita harus kasih sosialisasi sama orang tuanya, panggil orang tuanya, kemudian teman-temannya juga dikasih arahan. Jadi dia bisa berbaur, kasih dia sedikit pujian. Ternyata kamu pintar, hebat. Jadi dia termotivasi untuk bisa mengikuti temannya. Mungkin seperti itu juga bisa. Jadi menciptakan mentor sejawat gitu ya. Ya. Jadi temennya yang pintar digabungkan sama yang kurang, bisa membimbing temannya tersebut. Iya. Ya bisa seperti itu. Tapi kalau di kelas rendah bagaimana Bu Siti? Bagaimana caranya kalau di kelas rendah? Kalau di kelas rendah ya saya anak itu mungkin sedikitnya menulisnya ya tidak sama dengan menulis dengan yang lain yang IQ-nya lebih tinggi dari, ada beberapa orang sih di kelas 1A mungkin antara 5 atau 6 orang yang masih belum bisa menulis dan membaca. Nah itu apalagi kalau belum bisa membaca, anak itu mungkin menulis itu hurufnya satu-satu mungkin ya. Nah
saya memberikannya itu mungkin kalau dia sampai satu pembelajaran aja, asal dia menulis gitu, mungkin itu aja yang di ini, asal dia ya mau menulis aja, nggak sampai kosong lah, sampai ke rumah itu sampai nggak ada pembelajaran yang yang kosong gitu ya, yang nggak nulis, yang nggak ini. Mungkin ada satu pembelajaran. Kalau yang lain sih ada 3 pembelajaran, tapi yang itu saya khususnya itu udah gimana lagi ya Bu? Karena dari jam 7:30 sampai jam 11 masih jadi ikut dengan Sesi yang dua. dengan sesi yang kedua masih anak itu masih ini, tapi ya itu karena anak belum bisa membaca. Nah itu mungkin ya pembelajaran ini saya sebagai guru mungkin karena tiap hari mungkin saya selalu membaca budaya membaca gitu ya. Nah itu mungkin mudah-mudahan lah nanti ke depannya anak yang 6 orang ini bisa gitu. Kalau Bu Suci kan ini biasanya anak yang kurang tersebut ya Bu ya cenderung nakal gitu ya, ganggu yang lainnya gitu. Udah belum bisa baca, Pasti. belum bisa nulis, ganggu temennya. Nah itu Gimana cara Bu Suci mengatasi anak yang seperti itu? Kalau saya dalam mengatasi anak yang punya kelebihan lah ya, dalam arti kelebihan ini, diberi aja nih Bu buku gambar, dia suruh menggambar, sok gambar apa yang kamu suka, mau bikin pemandangan, buah-buahan, ternyata anak ada motivasi, ada keinginan untuk menggambar, jadi tidak mengganggu yang lain. Atau saya suruh ambil itu lidi, sok lidinya dipotong-potong jadi 10 biji, kamu hitung. Nah gitu cara menyalurkannya supaya anak tidak mengganggu yang lain. Terus ada lagi Bu yang perlu saya tanyakan ke Ibu ya, kan di kelas itu tidak sama kemampuan anak, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang kurang. Terus saya berupaya ke yang kurang, ngasih materi disesuaikan dengan kemampuannya. Tapi si anak ini merasa sama dengan yang lain, dia tidak mau dibedakan dengan yang lainnya dalam hal materi pelajaran, dia pinginnya sama. Tapi sama saya dibedakan gitu karena mengukur kemampuannya. Tapi anak sepertinya tidak menerima gitu, dia pingin seperti yang lain aja. Padahal dia tidak mampu gitulah kalau dikatakan tidak mampu. Nah itu bagaimana solusinya Bu kalau seperti itu? Kalau di kelas saya juga kebetulan ada ya satu anak yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca gitu ya. Saya berikan materi yang berbeda pada anak tersebut. Kita kasih pengertian. Kalau mereka kan takutnya nanti ketinggalan, nanti udah naik kelas gitu ya. Kenapa nggak sama yang Kenapa kok aku disuruh nulis gini, kok temennya nulis yang lain gitu ya. Kita kasih pengertian, kamu nulis ini nilainya juga nanti sama, nilainya juga dengan temannya tidak akan dibedakan. Yang penting kamu bisa dulu ini, kalau sudah bisa kamu bisa mengerja sama seperti teman materinya. Kita kasih motivasi aja, kita kasih dorongan pada dia, jangan sampai dia merasa rendah, dibedakan, terus juga merasa tadi tidak dapat pengakuan. Jadi kita kasih pengakuan kepada anak tersebut, kamu mah kan nanti kalau sudah bisa ini pasti bakal lebih pintar nih dari temenmu, dari si Anu misalnya, kamu lebih bisa nanti nilainya lebih bagus. Kita kasih ini aja motivasi biar mereka tidak merasa rendah diri dan merasa dibedakan gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak usah minder kepada anaknya bahwa mereka tidak mendapat materi yang sama gitu. Mau materinya sama atau tidak, yang penting mereka itu bisa apa yang kita harapkan itu pada mereka tanpa memaksakan diri. Ibaratnya gini, anak yang belum bisa apa-apa kita paksa harus materinya sama dengan yang lain. Boro-boro ningka selesai gitu ya Bu. Bahkan kadang ada yang suka nangis gitu ya. Nggak bisa Bu, saya nggak bisa, Bu saya nggak bisa. Kita dorong dengan apa yang mereka bisa. Kalau kamu nggak bisa nulis ini, coba kalau nulisnya yang ini gimana, kamu bisa nggak? Tapi intinya materinya mengarah kepada pembelajaran yang kita maksud gitu, kalau bisa. Kecuali kalau susah, seperti anak didik saya ada satu orang, tidak usah
saya sebutkan namanya itu memang nggak bisa digiring ke materi. Ya pengenalan huruf saja dulu, susah nulis juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada kemauan untuk belajar bagaimana caranya. Beda lagi kalau kita paksakan, bisa tuh bisa, kudu bisa, atau anak boro-boro ning bisa, stresnya aja gitu ya. Jadi kita bawa dia supaya merasa enjoy. Perkara nanti hasilnya maksimal atau tidak tergantung pada usaha kita dan motivasi yang kita berikan kepada anak tersebut. Dan mudah-mudahan ada daya dukung dari orang tua. Orang tua mau berkolaborasi dengan guru untuk kemajuan anaknya. Karena tidak sedikit orang tua yang menyalahkan guru gitu ya Bu ya. Apa-apa dah guru nah, ieu mah anu teu bisa ieu dah guru nah. Padahal guru mah sudah semaksimal mungkin gitu bagaimana mengarahkan anak tersebut. Karena apa? Orang tua terlanjur mengandalkan kepada guru. Karena bisa melakukan kayak anggar kudu riweuh mah ngajar. Justru di sekolah hanya berapa jam, sedangkan di rumah itu berjam-jam mereka dengan orang tuanya. Kalau tidak ada kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua, ya tidak bisa diharapkan bahwa anak itu bisa berhasil gitu kan ya. Nah itu. Yang lain mungkin masih ada. Sedikit lagi kalau sudah habis apa-apa. Sedikit ini yang barusan kenapa dibahas, Bu, nggak ada kaitannya dengan budaya positif. Siapa bilang nggak ada kaitannya? Budaya positif itu bisa dilaksanakan dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang seperti apa budaya positif itu? Bukan masalah kedisiplinan atau kerapihan baju saja atau tata krama, sopan santun, tapi dalam kegiatan pembiasaan di dalam kelas yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, di mana menciptakan anak bisa mandiri, inovatif, berkolaborasi dengan teman, itu juga sama menerapkan budaya positif. Seperti saya barusan, Ibu apakah ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Sudah paham semua? Anggaplah sudah paham. Tapi gimana? Saya giring, saya yang bertanya. Kepada anak pun seperti itu. Ini salah satu contoh yang bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu di dalam kelas. Karena kalau kita bertanya kepada anak, anak-anak sudah mengerti, ngahuleng. Anak-anak ada yang bertanya, ngahuleng keneh wae. Di salos mengerti ngahuleng, di piwarang naros ngahuleng. Bagaimana cara kita menggiring? Oh, dengan kita bertanya kepada mereka. Pertanyaannya apa? Yang bisa menggiring mereka supaya mereka mau bertanya. Salah satu contoh yang barusan saya laksanakan. Ibu tidak ada yang bertanya sama saya yang bertanya pada ibu, ternyata berkembang. Bu Suci nanya laki saya. Nah, itu salah satu budaya positif yang bisa dilaksanakan oleh ibu atau bapak guru di dalam kelas, dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran. Bagaimana cara menciptakan anak itu bisa mandiri dan bisa aktif dalam pembelajaran, tidak tidak teacher center learning, tapi student center learning. Jadi kita menggiring anak, kita bawa anak tersebut daripada anak-anak ada yang bertanya, tidak ada. Anak-anak mengerti, tidak ada juga. Entah merenang ngarti kurang disimpulkan sendiri, tidak seperti itu. Tapi kita giring mereka supaya kita menjadi anak yang lebih mandiri, aktif dan kreatif. Gitunya. Baiklah, alhamdulillah. Materi yang sudah saya paparkan juga tanya jawabnya sudah alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar dan dengan ada keaktifan dari ibu-ibu, karena bapaknya cuma satu nih, kameramen ya, yang lainnya sedang ada halangan semua. Kebetulan di SD 12 Jajar hanya ada beberapa bapak-bapak ya, tidak banyak, cuma ada 3 orang, bapak agama 2 ya, sama PJOK sudah, jadi semuanya ibu-ibu di sini. Alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan dan akan saya simpulkan apa saja yang barusan saya paparkan, yaitu tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yang pertama berkenaan dengan kedisiplinan, yang kedua berkenaan dengan
pembiasaan yang dilaksanakan oleh kita dalam kegiatan di luar maupun di dalam kelas, yaitu prokes, terus juga senyum, sapa dan salam, tata krama dan kebiasaan yang baik yang diterapkan kepada anak. Terus juga dalam pembelajaran ada berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada juga penerapan posisi kontrol guru. Ada juga kita memperhatikan tentang kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh anak supaya kita memahami apa yang mereka butuhkan dan kita bisa memberikan pelayanan sebagai posisi kontrol manajer yang baik di dalam kelas gitu ya. Selanjutnya ada segitiga restitusi, yaitu untuk menstabilkan kelas dengan tadi tidak menjadikan kesalahan anak-anak itu menjadi dasar bagi kita untuk menghukum mereka, tetapi mereka kita giring, kita dekati dengan pendekatan yang lebih khusus kepada mereka demi meningkatkan motivasi belajar mereka. Ada juga di sini kolaborasi antara warga sekolah, baik dengan orang tua murid, dengan guru, juga dengan staf administrasi, itu dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya juga ada yang namanya refleksi dalam pembelajaran. Ya. Tidak lupa juga tadi ini semuanya didasarkan pada pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas masing-masing yang bisa kita laksanakan untuk mendukung jalannya pembiasaan atau penanaman budaya positif di sekolah. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau lebih mungkin jauh dari lebih, dari kata lebih, kekurangannya yang lebih banyak mungkin mohon dimaafkan dan kita perbaiki untuk kedepannya. Bukan saya saja di sini yang sebagai penggerak, menggerakkan budaya positif di sekolah, tetapi berkolaborasi dengan ibu-ibu guru semua dan juga dengan orang tua murid supaya terciptanya keamanan dan kenyamanan di sekolah kita ya, untuk kedepannya lebih bagus, lebih aman, nyaman, tertib, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Mungkin itu Bu Lilis, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Haji Nani yang sudah memaparkan begitu banyak untuk kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua, bertambah banyak ilmu. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Bu Haji yang telah memaparkan begitu banyak. Mungkin kesimpulan dari pemaparan tadi, jadi di sekolah itu mungkin kita harus membiasakan senyum, salam, sapa, senyum, sapa, salam. Iya. Jadi guru juga dimulai dari ibu gurunya dulu. Sebelum ke siswa kita harus menerapkan seperti itu. Mungkin juga kesimpulannya bisa ditarik, kita harus memberikan suri teladan yang baik untuk siswa kita. Kemudian memotivasi mereka agar mereka lebih baik dan lebih bersahabat dengan kita, sehingga peserta didik bisa mengembangkan segala kemampuan mereka dengan baik. Mungkin segitu saja yang dapat disampaikan. Kita akhiri saja seminar hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapat hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mungkin doa langsung. Ya, baiklah. Sejenak untuk menundukkan kepala. Mudah-mudahan dengan hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan bisa mempererat silaturahmi di antara keluarga besar SDND 2 Bertigajar. Kemudian mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain. Mudah-mudahan semua yang kita dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan sejenak untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Mudah-mudahan ya Allah, semua yang ada di ruangan ini, semua yang ada di luar sana, mudah-mudahan hari ini mereka mendapat kebahagiaan, mendapat umur yang panjang, dapat disehatkan semuanya ya Allah. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak ya Allah. Hari ini aku bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Semoga ya Allah Engkau menambah nikmat dan rezeki bagi kami semua, dapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Tetapkanlah iman dan ketakwaan kami hanya padamu ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur atas segalanya ya Allah yang telah Engkau berikan, segitu banyak untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan yang sudah kami dapat Engkau ridhoi untuk semuanya ya Allah. Rahman ya Allah ya Rahim. Kami sekian doa kami hari ini, mudah-mudahan yang sudah kami dapat kami lakukan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya kami lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa bersikap yang lebih baik dan positif. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Kita tutup acara ini. Untuk semua mungkin Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan oleh Baginda. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.